Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Still with me Mrs. Pramita from SMP 1 Temilahan. Okay, before we continue our lesson today, don't forget to like, comment, and subscribe my channel ya, supaya Mem lebih semangat lagi bikinin konten buat kalian. Nah, today we are going to study about short functional text, yakni berupa public notice. And after following this lesson, you are able to, kalian akan diharapkan bisa yang pertama identify the types of notice, yakni bisa membedakan jenis-jenis dari notice itu sendiri. And the second, yang kedua, kalian bisa analyze the social function of notice. Kalian bisa menganalisis bagaimana fungsi sosial dari notice itu sendiri. And the last atau the third, yang ketiga, kalian bisa analyze the language features of notice itself. Jadi kalian bisa menganalisis atau menganalisa tentang kebahasaan dari notice itu sendiri. So, next, kira-kira what is notice? Apa sih notice itu? Nah, kalian pernah nggak sih jalan ke di tempat umum gitu, jumpa gambar seperti ini, atau simbol seperti ini, atau yang seperti ini? Nah, kalau kalian jumpa contoh-contoh yang tadi di gambar ini, itu adalah contoh-contoh dari notice. So, disimpulkan bahwa notice is a symbol of text to inform or instruct people to do or not to do something. Jadi notice itu isinya adalah informasi singkat dan sederhana yang biasanya berbentuk tulisan atau simbol untuk memberikan instruksi. Instruksinya apa? Untuk orang boleh melakukan sesuatu atau harus melakukan sesuatu atau tidak harus melakukan sesuatu. Okay, now the types of notice. Yang pertama typesnya atau jenisnya adalah information. Information ini berisi tentang informasi kepada halayak ramai, yakni publik. Yang kedua itu tentang caution atau warning. Nah, caution atau warning ini biasanya berisi tentang peringatan dalam situasi tertentu yang biasanya cukup berbahaya. Yang ketiga itu command. Command itu biasanya perintah yang biasanya harus kita patuhi. And then yang keempat itu prohibition, jenisnya yakni berisi tentang larangan yang harus kita patuhi juga. Oke, perhatikan untuk contoh-contoh berikut ini agar kalian lebih jelas dalam pemahamannya. Yang pertama tadi tentang information notice-nya. Nah, lihat contohnya, this car park is under CCTV. Jadi di sini kita hanya diberikan informasi bahwa ruangan parkir ini ada CCTV-nya. Nah, coba yang kedua, contohnya tentang caution atau warning. Caution wet floor. Yang selanjutnya warning high voltage. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa caution atau warning ini menyuruh kita untuk harus berhati-hati. Yang pertama hati-hati karena lantainya basah, dan yang kedua hati-hati karena di sini ada arus listrik yang tinggi. Jadi harap kita tetap mematuhi apa yang diperingatkan di situ. Oke, tadi yang ketiga tentang command. Contohnya keep the door closed. Di sini ada perintah, maksudnya siapapun nanti yang akan membuka pintu dalam ruangan tersebut harus kembali menutup pintunya. Jadi kita pada saat membaca notis tersebut berupa perintah, kita harus mematuhi perintah tersebut. Dan yang tadi keempat adalah tentang prohibition. Nah, prohibition itu contohnya seperti please do not litter atau no smoking. Jadi kalau prohibition itu lekat dengan kalimat yang berbentuk negatif, biasanya menggunakan no atau do not. Next, kita bahas tentang social function dari notice. Social function itu fungsi sosial. Jadi, jika kamu menemukan pertanyaan seperti ini, what is the purpose of the text? Why is the text written? What is the benefit of the text? Why is it important? Why is the writer intention? Nah, contoh-contoh pertanyaan tersebut adalah kumpulan pertanyaan yang berbicara tentang social function atau purpose dari notice tersebut. So, social function atau purpose dari notice tersebut biasanya adalah yang pertama to give an instruction,
to instruct people. Jadi untuk memberikan instruksi kepada seseorang. And then to give information atau to inform people too. Jadi kita dapat notisnya, kira-kira notisnya nyuruh kita ngapa, to inform kita apa, kayak seperti tadi untuk inform kita bahwa di sini ada CCTV. And next, to advise or suggest or recommend people to, untuk memberi saran orang atau menyarankan orang terhadap apa yang diumumkan. And next, to warn people to, memperingatkan ke orang-orang untuk ngapa? Untuk menghindari ini kah? Untuk tidak melakukan ini kah? Atau bagaimana? And the last is to prohibit people to, untuk melarang. Nah, melarang orang untuk melakukan apa? Nah, jadi begitulah social function atau purpose dari notice. Then, kita akan belajar tentang language features of notice. Language features itu sendiri adalah kebahasaan. Nah, kebahasaan dari notice biasanya menggunakan dua pola kalimat. Yang pertama adalah imperative sentence. Imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Jadi di sini kalimat perintah itu biasanya diawali dengan kata kerja dalam bentuk pertama atau kata-kata dasar. Yang kedua adalah prohibition. Maka lawan kata dari kalimat perintah yakni kalimat larangan. Jadi prohibition ini biasanya menggunakan kata no atau do not, dan biasanya juga bisa menggunakan kata is not allowed atau prohibited yang artinya tidak diizinkan. Perhatikan contohnya ya. Part here only. Part sebagai kata kerja pertama. Tadi seperti pola kalimatnya menggunakan kata kerja pertama, dan contoh yang kedua adalah keep this door closed. Keep sebagai kata kerja pertamanya juga. Dan contoh berikutnya tentang prohibition, seperti contoh no swimming allowed. No tadi sebagai bentuk syarat dari kata prohibition atau kalimat larangan. No diikuti dengan verb ing. Dan contoh berikutnya adalah please do not litter. Do not diikuti oleh kata kerja pertama leader. Oke. Nah, sekian penjelasan dari Mem. Singkat saja tentang public notice. Nah, di sini coba kalian perhatikan quote of the day. To be noticed is to be loved. To be noticed is to be loved. Artinya di sini kira-kira begini. Selagi kita diperingati oleh orang, berarti kita masih dicintai. Jadi di sini memang mau notice kalian, mau memperingatkan kalian. So jangan malas belajar, kalian terus berusaha, try your best. Semoga nanti hasilnya bisa memuaskan untuk kamu, sekolah, dan juga keluargamu. And at the last I say, thank you. If you have any questions about these materials today, please ask me on WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.